Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di Asidiki Glenmore Channel lagi. Mungkin ini sesi kedua saya yang akan menjelaskan tentang ijazah-ijazah dari Abah. Kira-kira ya berapa ya, Abah sudah 10 tahun wafat ya, kira-kira belasan tahun yang lalu. Waktu saya dari MTS ini lokasinya di ruangan saya, Kepala Sekolah MTS Asidiki di Glenmore. MTS ini berdiri tahun 2009 kemarin. Nah, 3 tahun kemudian ada Abah wafat. Ya, berarti sekitar 2 tahun sebelum Abah wafat mungkin saya mampirlah sering, hampir saya usahakan sebelum berangkat ke MTS atau pulangnya atau dua-duanya saya mampir ke Abah untuk menerima wejangan, untuk ya banyak hal lah. Dan saya senang kalau saya diingatkan, saya kadang-kadang dukani dimarahi lah ketika nggak tahu apa kok tiba-tiba tahu kalau saya nggak sholat jamaah di rumah karena nggak ada teman sholat jamaah, sehingga Abah nyuruh anak santri untuk menemani saya di rumah yang kira-kira jaraknya 1 kilo dari dalamnya Abah untuk menemani sholat jamaah, saking pentingnya. Satu ketika saya duduk di ruang dalam, Abah menemui tamu. Nah, tamu ini ternyata membawa masalah masing-masing. Ada yang masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah macam-macam. Yang mengagetkan saya, jawabannya itu semua, kamu sampean baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Yang satunya juga begitu, 450. Ada, kalau tidak salah, ada yang agak darurat gitu, ujiannya berat. Sampean baca malam 900, pagi 450. Nah, kalau yang berat lagi, seperti ada dalam edaran lembaran pikiran Abah itu 9.000 selama seminggu atau 10 hari. Nah, dan ini hasbunallah ini sepeninggal Abah, beberapa tahun kemudian saya ketemu dengan paman kami Kiai Abdul Hadi, Kiai Muhammad Hadi dari Pasuruan bin Ahmad Kusyairi. Dia mengatakan, ya Sil, aku amalannya Abah, amalannya Abah kamu itu yang hasbunallah itu malam 900, pagi 450 itu, kalau saya ada orang minta hajat, ada apa, saya kasih itu, dan alhamdulillah banyak yang hasil. Nah, kalau yang 9.000 juga saya pernah dengar juga, alhamdulillah. Nah, di situ Abah, pada saat itu Abah mengijazahkan, terus Abah masalah tawassul, masalah Fatihah jangan lupa ya, secara keseluruhan Kanjeng Nabi, minimal ini Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, nah ada tambahan Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Abah beliau, mbah kami Kiai Ahmad Kusyairi, terus Kiai Hamid yang mengijazahkan. Nah, jadi yang mengijazahkan hasbunallah kalau tidak salah Kiai Hamid. Makanya saya bingung waktu itu, lagi kok semua masalah kok hasbunallah, masalahnya ini hasbunallah, masalah yang lain hasbunallah. Tapi tiba-tiba pas saya buka Quran, ternyata Masya Allah, kalau tidak salah di surat Ali Imran ayat 173, ternyata di sini memang disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, maksudnya kaum kafir waktu itu mengepung Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, dalam hal ini Nabi Muhammad, karena itu takutlah kepada kami. Orang Quraisy menakut-nakuti Muhammad, ayo Muhammad, ini kami sudah berkumpul, kamu sudah terkepung. Maka
maka mestinya kamu ya harus hati-hati, takutlah kepada. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Jadi hasbunallah di sini memang ternyata kunci ketawakalan kita. Kalau itu kunci tawakal, berarti salah satu kunci keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah ini diceritakan memang subhanallah, ternyata wirid ampuh, wirid pamungkas. Ternyata banyak nabi yang ketika mengalami kesulitan membaca hasbunallah ni'mal wakil ini. Nah, dalam Al-Qur'an yang disebutkan adalah dua, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilempar ke api, maka Allah berkata kepada api, Allah meyakinkan Ibrahim tidak akan terjadi kecelakaan. Maka jangan kuni bardan wasalama. Allah lalu berfirman kepada api itu, kuni bardan wasalaman. Wahai api, jadilah kamu yang pada dasarnya panas, super panas, jadilah menjadi dingin dan menyelamatkan. Ini ketika Nabi Ibrahim saat mau dilempar ke api tersebut, beliau ternyata mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka hasbunallah ini saya katakan tadi merupakan kunci ketawakalan kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah berfirman, apabila kamu punya keinginan yang kuat, maka di sini silahkan Anda punya keinginan, punya target, punya apalah. Tapi tetap fatawakkal 'ala Allah, tetaplah kamu harus tawakal. Hasilnya tetap kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah keinginan kita saat itu dipenuhi oleh Allah, hajat kita terpenuhi saat itu, atau tidak, atau belum. Nah, ini yang harus kita yakini, bahwa ketika kita mohon kepada Allah, ada menghaturkan satu hajat, tidak mesti saat itu juga. Untuk uni astajib lakum itu bukan berarti mintalah kamu kepadaku maka kamu sama akan kabulkan. Kabulan ini bukan berarti saat itu juga kita akan dikabulkan. Tidak harus seperti itu. Semua itu hak mutlak Allah. Tugas kita hanya mohon kepada Allah. Tapi hasil akhir, kapan Allah mengabulkan doa kita, itu hak prerogatif Allah. Semua hak mutlak Allah yang kita tidak bisa ikut campur di dalamnya. Nah, disinilah kuncinya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi akhirnya terjawab kenapa Abah itu kok mengijazah. Siapa yang mengijazahkan ke orang hasbunallah wa ni'mal wakil di samping birit-birit yang lain. Jadi setelah Abah wafat ini, banyak orang yang mau ziarah ke Abah. Saya sarankan kalau punya hajat, silakan Anda baca Yasin, tahlil. Tapi kalau bisa bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil minimal 450. Kalau Anda karena waktu mepet, ya silakan, terserah, bacalah. Meskipun hanya 100 lah. Dan seperti saya sampaikan kemarin, Abah ini dalam mengijazahkan sesuatu, Abah ini biasanya yang paling ringan. Istilahnya banyak diskon di situ, banyak rukhsah, banyak keringanan. Saya pernah menanyakan tentang wirid, apakah harus dibaca satu kaligus? Tidak, bisa sempat kamu. Sempat kamu, yang penting kalau itu wiridan harian, dalam satu hari itu ya genap. Kalau 450 ya genap. Ketika ada tamu yang minta ijazah tentang hasbunallah, saya sampaikan kalau orang jenengan tidak biasa melakukan wirid, ya dicicil aja lah. Sekarang ini zamannya kredit, panci kredit ya, beli mobil kredit, beli sotil di dapur kredit, wiridan di kredit juga nggak apa-apa. Karena yang penting wirid ini harian. Kalau harian ya dibaca, misalkan Anda cicil setelah habis sholat subuh 100, sehingga nanti saat zuhur mungkin banyak kesibukan baca 50, yang lain 100, maka genap 450.
Jadi ya ini kreasi saya, tapi berdasarkan dawuhnya apa saat itu, apa-apa. Kamu misalkan wiritan baca dapat 100 kok ada tamu, ya udah kamu taruh dulu, temui tamu dulu, setelah itu lanjutkan lagi. Jadi itulah memang betul begitu begitu mudahnya untuk mengijazahkan sesuatu. Intinya adalah ya mestilah satu majelis, apalagi itu lebih baik, apalagi sebelumnya didahului dengan sholat hajat, lalu sebelum hasbunallah itu kita buka dengan syahadat 3 kali untuk menunjukkan bahwa kita mengakui betul bahwa semua ini adalah Allah yang ngatur, Tuhan satu-satunya yang kita sembah Allah, bahwa Nabi Muhammad ini utusan Allah. Setelah syahadat 3 kali baru kita baca istighfar minimal 100 kali. Kalau bisa ditambahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin minimal 100 kali. Lalu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Terus mungkin al-asmaul husna. Kalau Anda kesulitan dalam rezeki, maka bacalah ya Fatah ya Razzaq yang memang diijazahkan oleh apa minimal 100 kali sehari. Nah ini lalu ada sholawat rezeki banyak, termasuk yang dibikin oleh Mbah kami dalam kitab Al-Wasilatul Hadiyah. Insyaallah nanti akan kita bahas lebih mendalam. Kita fokus ke intinya hasbunallah ini jangan sampai dilupakan untuk jadi wiridan harian, karena ini adalah wujud kepasrahan total kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah bahwa ini terserah panjenengan Gusti, saya hanya bisa meminta, saya hanya bisa memohon, dan panjenengan tahu saya ini lagi punya masalah, punya keruwetan hidup, punya kerepotan pikiran, sehingga saya pasrahkan. Kalau saya pernah mengistilahkan ke orang, hasbunallah ini pasrah bongkoan. Pun Gusti, saya nggak mampu, saya sudah berdoa, saya sudah usaha, tapi ini sudah saya pasrahkan ke panjenengan, gimana enaknya. Seakan-akan kita lagi matur ke Allah bahwa kita sudah mentok, tidak mampu mengatasi ini. Nah, kalau dalam istilah seorang Habib Ali Abuna Habib Ali Jibril Asnagab dari Bondowoso, takluk sudah Gus. Kita ini jangan minta, kadang-kadang ya boleh minta sabar, tapi jangan hanya minta sabar terus, nanti ujiannya terus-terusan. Sekali-kali kita sudah menonton, ya Allah cukup ujian ini, ya Allah saya tak takluk sampai tangannya waktu Habib begini, takluk ya Allah saya nggak mampu lagi. Nah ini kekayaan khazanah Islam yang mana sebagian wirid itu seperti di Rotib Al-Aqtah, Rotib Al-Ahdad dan Hizbun Nawawi dan sebagainya. Sebagian itu diambil memang dari Al-Quran. Hasbunallah, apakah hadisnya ada? Ya, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila kalian mengalami suatu urusan besar, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi ada hadisnya untuk memperkuat dalil Al-Quran tadi. Begitu juga kita bertabarruk, kita mencontoh kepada para nabi yang sudah menjadikan hasbunallah sebagai wirid mereka ketika ada kesulitan menerpa mereka, terutama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang tawakal kepada Allah, haqqa tawakkul, tawakal yang benar-benar. Mudah-mudahan dengan tawakal itu, dengan pasrahan total itu, Allah akan bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana, sehingga Allah paling tahu, Allah yang maha tahu apa kesulitan kita. Asalkan kita mau mendekat, jalankan semua perintah terutama yang wajib, dan menjauhi semua larangan terutama yang haram. Ketika ada ujian, dan itu ujian dari Allah, maka insya Allah Allah yang memberi ujian, dan Allah pula yang akan memberikan solusi. Ini yang harus kita yakini. Mungkin demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.